Halo guys, people, balik lagi sama aku Ganjar kayak Pepper Clouds. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Oke, untuk video kali ini aku pengen jawabin pertanyaan yang masuk di Instagramku. Nah, di sini aku pengen menjawab pertanyaan yang sebenarnya pertanyaan ini tuh juga banyak banget dari kalian yang ya tanyanya tuh mirip-mirip lah. Nah, di sini aku pengen jawab pertanyaan dari Fatbun_Terek. Nah, dia tanya kayak gini, "Bang, gue aks dong, seumpama nih gue punya budget Seumpama nih gue punya budget nih minimum mungkin ya. Oke, tipenya kayak gini ya. Minimum banget 1 jutaan. Pengen nyari pasar tengah, nggak ke bawah tapi nggak ke atas. Bagusnya sekali rilis artikel, berapa artikel ya. Dengan budget segitu pengen ngeluarin selusin dulu. Oke, jadi pertanyaannya ada 2 ya. Ini dia mau tanya, dia tuh sekarang lagi punya budget yang minim ya at least 1 jutaan. Kemudian pengen nembak pasar yang tengah-tengah lah, jadi yang nggak bawah dan yang nggak atas juga. Bagusnya rilis berapa artikel gitu ya. Oke, kalau gitu langsung aja aku coba jawab untuk pertanyaan dari Fatbun_Terek ini ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi sebelum aku bahas tentang segmen pasarnya yang mau dia ambil, di sini aku akan bahas atau aku akan menitik beratkan untuk poin yang masalah budget dulu. Untuk budget di angka 1 juta, zaman sekarang itu kalau misalnya kalian mau bikin brand sendiri, ya jujur itu sangat berat banget teman-teman. Apalagi kalau misalnya kita masih brand yang baru. Oke, kenapa aku bisa bilang berat? Jadi akan aku coba bedah dikit-dikit kayak gini. Anggaplah ada vendor yang ngasih rate, anggaplah aja ya. Kita ambil contoh, ada vendor yang bisa ngasih rate di harga produksi bisa dibilang 60.000 per pieces deh. Kita coba asumsikan seperti itu. Dengan produksi minimal 1 lusin. Nah, berarti kita coba kalikan 1 lusin 12 pieces gitu kan. 12 kali 60.000 keluar mungkin 720 ribuan gitu. Ini dengan anggapan masih ada vendor yang ngasih harga segini ya teman-teman. Karena kalau misalnya kita ngomongin kondisi sekarang itu lagi apa ya, bisa dibilang kain naik, cat juga naik, atau bahan produksi yang lain juga lagi pada naik semua cuy. Oke lah, kita anggaplah gitu ya, anggaplah ketemu tadi angkanya di 720 ribu. Berarti kalau misalnya dana 1 juta, at least kita masih sisa kisaran 280 ribuan gitu ya. Nah, dari 280 mungkin masih bisa untuk buat label satin, itu masih bisa sih. Tapi kalau misalnya udah label woven nggak bisa cuy. Untuk budget di 280 kayaknya kita nggak dapet deh kalau nggak salah ya. Untuk label satin itu mungkin masih di kisaran 150 ribuan, itu masih dapat kayaknya. Nanti tergantung sama vendornya sama kualitas juga. Jadi kalau misalnya kita coba kurangin 150, itu kita masih punya sisa 130 ribu gitu ya. Untuk packing, apa ya, bisa dibilang kalau mau packing plastik plus sablon untuk budget 130, sepengalamanku sih masih belum dapat ya teman-teman. Tapi nggak tahu kalau misalnya teman-teman ada yang bisa dapat harga 100 ribu untuk minimum ordernya, ya berarti rezekimu gitu. Untuk brand baru dengan produksi artikel 1 lusin, kemudian 1 katalog doang, dengan kelengkapan yang bisa dibilang yang standar, tuh menurutku agak susah untuk bersaing teman-teman. Yang seperti aku pernah bahas juga di beberapa video sebelumnya atau yang lama-lama, itu aku udah pernah bilang untuk brand baru sekarang ini yang worth it untuk bisa seenggaknya kelirik deh sama pasar, sama calon pembeli, itu at least aku bisa bilang mungkin kalian bisa display 3-5 artikel. Kenapa? Karena brand baru itu lebih butuh banyak pilihan teman-teman, banyak pilihan produk supaya calon pembeli ada opsi yang apa ya untuk mereka beli gitu loh. Jadi kalau misalnya cuma 1 doang yang di display, apalagi kita jualan cuma di Instagram doang, itu ya susah gitu. Ya kita balikin lagi, kita selaku orang yang mau beli suatu barang, ketika displaynya cuma ada 1 biji yang at least ya cuma 1 nol gitu kan, cuma 1 doang, apakah kalian akan ambil atau kalian ya cari brand lain yang mungkin pilihannya banyak gitu? Kalau aku selaku orang yang misalnya nih aku memposisikan sebagai yang mau beli produk atau yang mau beli barang, ya aku lihat opsi-opsi yang lain gitu kan. Aku dalam satu toko misalnya, oh
ini ada katalog yang ini, kemudian ada lagi yang lainnya, ada lagi yang lainnya. Jadi ada pilihan yang banyak gitu. Tapi kalau misalnya cuma ada satu artikel doang di dalam satu toko, ya kalau misalnya langsung cocok. Tapi kalau misalnya nggak cocok kan nggak ada opsi yang lain. Jadi probabilitas untuk orang ambil atau orang beli ya minim juga teman-teman. Nah ini tadi baru ngomongin tentang dari segi produksinya aja ya teman-teman. Belum nanti kalau misalnya namanya brand baru itu perlu namanya kayak gimmick-gimmick yang apa ya, yang bisa dibilang itu salah satu bumbu untuk menarik minat calon pembeli juga teman-teman. Terus sarannya gimana mas bagusnya? Nah di sini aku udah nyiapin 2 opsi atau 2 saran buat kalian mungkin yang punya budget under 5 juta deh. Saranku di sini ada 2. Yang pertama, kalian bisa belajar dulu sebagai resell atau dropship brand lain yang udah punya nama duluan. Nah, di samping kalian dapat cuan gitu kan dari nge-resell barang atau nge-dropship brand tersebut, kalian juga bisa sambil belajar sama brand ini gitu kan, caranya jualan seperti apa, belajar jenis-jenis atau bahan dari produk mereka itu apa aja, kemudian perintilan-perintilan yang mereka kasih di dalam paketan penjualannya seperti apa, atau belajar gimmick-gimmicknya dari brand tersebut untuk menarik pelanggan itu seperti apa gitu kan, yang dimana itu nanti bisa menjadi suatu pertimbangan ketika kalian emang udah siap untuk build brand kalian sendiri gitu. Jadi ya perlu namanya apa ya, kalau misalnya kita belajar langsung itu kan lebih enak. Nah perlu namanya pengalaman juga seperti itu. Nah kemudian opsi yang kedua, kalau misalnya kalian emang kekeh pengen bikin brand sendiri, saranku yang kedua adalah kalian jualan sistem POD atau print on demand. Nah sistem POD sendiri salah satu platform yang udah pernah aku bahas yaitu paiko.id. Itu kalian lebih enak lagi teman-teman. Jadi lebih enak untuk apa ya, nggak perlu nyetok barang, kalian tinggal buat desain yang kalian pengenin sendiri, kemudian kalian juga bisa input untuk marginnya atau keuntungannya kalian pengen berapa gitu kan. Jadi lebih simple dan lebih praktis. Tinggal nanti kalian gimana caranya untuk mempromosikan supaya lebih gencar lagi, supaya lebih masif lagi, supaya ya orang tertarik untuk beli lewat paiko.id ini teman-teman. Nah dari situ kalian nggak perlu bingung-bingung namanya untuk produksi, atau kalian mikir stok kalau misalnya lagi ngendon atau stok kalian nggak laku atau belum keluar. Terus kalau misalnya produk kalian stuck, itu kan modal kalian tertahan gitu kan, muternya lama, ya kalian nggak ada kekhawatiran buat ke ranah itu karena semuanya sistem POD atau print on demand teman-teman. Buat teman-teman yang mungkin belum tahu POD itu sistemnya adalah by order. Jadi ada orang yang pesan baru diproduksi sama platform tersebut gitu kan. Nah untuk sistem lebih jelasnya kayak gimana itu udah pernah aku bikin videonya, atau kalian bisa cek aja link di description, aku masukin untuk review sistem dan keuntungan ketika kalian pakai paiko.id. Link ada di bawah, kalian bisa nonton aja. Oke, semoga terjawab ya pertanyaan dari Fatbun tadi. Kalau misalnya masih ada yang kurang jelas, kalian bisa komen di bawah, atau kalian misalnya ada pertanyaan yang lain, itu kalian bisa DM di Instagramku di @ganjar_mulya. So teman-teman, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Thank you guys for watching. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Stay safe, stay strong, never give up. Paper Claw out. Bye bye teman-teman. Thank you guys for watching. See you next video. Bye bye.